Oke, kita bicara mengenai menatap ini supaya nggak mengkhianati judul kita. Kita akan bisa bicara menatap ke depan tapi dengan basis yang sekarang. Basisnya adalah janji Jokowi, presiden terpilih versi hitung cepat tentunya pada saat debat kandidat yang lalu. Kita saksikan bersama-sama apa janji Jokowi di bidang politik, HAM, dan juga demokrasi. Masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia, seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya, karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif Pak Jokowi. lewat pembinaan agama, ekonomi, dan Pak sosial. Jokowi. Kita bicara 5 tahun ke depan, basisnya adalah janji pada hari ini. Bung Rahlan. Janji yang kapan ini ya? Itu pada debat kandidat yang lalu. 2014 udah selesai belum? Belum kan? Saya kira nanya beneran ya, nyatanya dia. Oke. Itulah, mantap. Nggak, coba Boleh gimana? kasih satu ungkapan nggak soal kampanye dan ini intermezzo. John Kennedy, hanya lah kira-kira kayak gini lah pertanyaannya, sambil guyon. Dia bilang, we campaign with poetry, we govern with prose. Kita berkampanye dengan puisi, tapi kita memerintah dengan prosa. Ya, janji kampanye, ungkapan dalam kampanye, itu distintif sebagai sebuah tools of persuasion. Tentu saja antara pemerintahan dengan janjinya harus ada hubungan tali yang cukup kuat, tetapi kita juga harus cukup terbuka untuk menafsirkan ungkapan-ungkapan kampanye as such. Artinya dia sebuah ungkapan kehendak. Saya cara yang begitu canggih untuk mendefinisikan hal sangat sederhana bahwa Pak Jokowi tidak menepati janji-janjinya. Bukan. Look. Misalnya tentang 7% pertumbuhan ekonomi, satu hal yang gampang lah untuk dalam Kita ini kan bicara 5%. Ini penting. Di masa 10 tahun Pak SBY ada satu keuntungan yang panjang, yaitu naiknya harga-harga komoditas. Di awal harus kurangi. Satu contoh. Sekarang adalah turunnya harga komoditas. Nah, tentu saja ini ada adjustment. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita tidak bisa menginterpretasikan kata-kata kampanye begitu saja. Kita harus lihat konteksnya. Kita harus Persoalannya ketika beliau mengatakan 7% itu, dia udah dikasih tahu belum sama lu persoalan seperti begitu. Tapi sebenarnya nggak perlu ngomong itu malah gini. Oke, kita bicara Oke, kita ngomong demokrasi. Saya terusin ya. Hukum itu jadi satu rangkaian. Saya terusin. Bung Rahlan, Catatan saya ini adalah bahwa hasil pemilu sekarang ini
fair untuk disebut sebagai terpenuhinya mimpi Pak Jokowi untuk memenangi rematch dari Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di situ, itu adalah bagian dari usaha yang sengaja untuk mencegah kemungkinan kekalahannya Pak Jokowi. Beliau berpendapat pasti akan lebih menang oleh Pak Prabowo begitu. Oke. Soalnya adalah 2014 ada konflik yang begitu tajam karena cuma ada dua kontestan gitu ya kan. Pak Jokowi dan semua 2014 sorry. Pak Jokowi dan para penasehatnya tidak melihat politik sebagai satu cara untuk mengelola kepentingan publik secara fair begitu. Politik adalah teknik untuk mencari kekuasaan semata-mata. Karena itu dia bikin upaya untuk rematch ini kemudian. Masalahnya adalah konfliknya berlanjut. Oke. 2014 ada konflik yang begitu dalam karena cuma ada dua kontestan. Sekarang jadi dua kontestan dan itu akan diteruskan. Gitu. Dipelihara secara sengaja atau memang? Ya, di situ Anda bisa bilang segala macam tentang politik identitas dan segala macam itu. Sekarang Pak Prabowo sudah kalah. Pertanyaan kita, apakah politik identitas itu selesai? Enggak juga. Oke. Ada Pak Ma'ruf Amin di sana sebagai wapres yang tentu saja ya dia punya kepentingan untuk memelihara konstituennya yang juga konstituen yang baik-baik aja sebetulnya gitu kan. Ini kan orang yang mengatakan penistaan agama terhadap Ahok yang membuat kemudian gereja tidak boleh dibangun dengan banyak begitu, menghalangi kepentingan gereja segala macam. Oke. Dia punya konstituen dan dalam oleh konstituen itu dia harus juga mempunyai akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi. Oke. Yang sebagai wapres tentu saja dia bisa dapatkan. Jadi Dari intinya- sisi itu Oke. ya bahan untuk konflik politik identitas justru dipelihara. politik identitas akan terus mengeras. Bung Rocky. Iya, ya itu. Nggak usah sedikit Bicara 5 tahun simpulkan. ke depan, iya. Aku simpulkan. Persoalannya kemudian adalah bagaimana the state, belum selesai, pemerintah Pak. bisa konten Asik. itu. Oke. Asik. Saya dengan semua pemahaman saya, penelitian saya tentang Pak Jokowi, menurut saya Pak Jokowi tidak punya pengetahuan untuk melakukan pengelolaan demokratik terhadap persoalan ini. Gitu loh. Pak Jokowi akan melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan atau yang dibisikkan oleh jenderal-jenderal galak zaman Orba yang sekarang ada di sebelahnya dia, Baik. gitu loh. Baik. Ya kan? Intinya, itu yang kemudian kalau terjadi kita HTI dibubarkan, ya kan? Padahal dulu dia di rumah kaca, diperiksa kemana gitu. Ya kan sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, gitu. Oke. Nah, poin saya adalah saya tidak bisa membayangkan Pak Jokowi bisa atau mampu ya untuk melakukan pengelolaan demokratik. Saya agak cemas bahwa dia akan melakukan cara-cara represif untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya dia create sendiri. Oke. Itu Bung yang Rocky, saya- catatan Anda. Iya benar karena JKW beda dengan JFK gitu. Jokowi beda dengan John F. Kennedy itu. JFK bisa bedain antara puisi dan prosa. Pak Jokowi bahkan nggak tahu apa itu puisi, apa itu prosa. Dia ngertinya komik gitu. Oke, saya beritahu itu. Tetapi yang lebih penting adalah John F. Kennedy punya grip terhadap politisinya itu. Pak Jokowi sebaliknya. Dia digenggam oleh banyak tangan politik gitu. Itu bedanya tuh. Jadi Pak Jokowi tidak otentik. JFK otentik. Karena itu dia berani bilang bahwa ada jarak antara election dan decision. Kan begitu maksudnya kan? Antara yang dijanjikan dan dikerjakan gitu. Itu masalahnya. Jadi saya lihat soal kapasitas tuh. Kalau orang otonom ya dia bisa lakukan apa aja. Tapi Pak Jokowi tidak otonom. Apalagi dalam periode kedua nanti dia makin tidak otonom tuh. Nah yang terakhir tadi saudara Celi bilang ada tradisi etis untuk tidak mengklaim dulu. 2014 Jokowi lah yang mengklaim kemenangan lewat quick count. Lebih dulu. Dia lebih dulu lakukan itu. Jadi Sebagai presiden kan ini sekarang dia sebagai presiden Oke. dia tidak boleh mengklaim lebih dulu sebelum Itu kan lawannya. pemilu. 2014 Pemilu kan bukan soal Itu nggak ada incumbent. petahana. Oke. pada waktu Ini etik sebagai itu, petahana dia ya, Bu. klaim. Kan kalau presiden Makanya. Kita kembali ke proses demokrasi tadi. Anda setuju dengan Bung Rahlan sebelum nanti Bang Celi dan Mas Safik akan jawab. Anda setuju dengan Bung Rahlan bahwa kualitas demokrasi dengan fakta-fakta dan variabel-variabel yang ada tidak akan jadi lebih baik secara prosedur dan secara substansi. Sekarang udah memburuk. Saya meneliti semua itu, membaca bukan sekedar membaca riset, tapi menemui itu di dalam keseharian. Saya udah ketemu kira-kira 40 universitas di dalam satu
dalam tahun politik ini dan ratusan Baik. situasi real itu. Semua protes karena ada perlakuan injustice. Mulai dari pembubaran ormas segala macam, berupaya untuk mengendalikan kampus, itu direkam oleh seluruh Oleh memori civil publik. society itu. Oke. Ada di dalam catatan kita. Meskipun itu tidak termanifestasi dari hasil pemilu yang Iya, kita karena lihat hari ini, tadi bahwa yang Bung terjadi Rocky, adalah ya. mobilisasi pada pihak Oke. Jokowi, mobilisasi pada pihak Prabowo, Baik. partisipasi itu. Itu kita mesti kasih poin itu juga tuh supaya kita jangan Tapi terlalu ini banyak karena dusta di antara kita. ini karena dosa Jokowi dan negara atau dosa masyarakat sipil Bukan juga ikut soal menyumbang, dosa. ikut menyumbang itu. Ini bukan soal dosa, ini soal kapasitas Pak Jokowi yang tidak sanggup untuk eksekusi kebijakan itu. Dari tadi sebenarnya dijawab. saya sedang mencoba menjelaskan, sebenarnya lebih kepada Pak Rizal Malarangeng, tentang kenapa terdapat semacam kesulitan gitu untuk melakukan apa-apa yang baik yang tadi dianjurkan oleh Celi gitu, oleh Pak Celi. Yaitu tadi itu. Ini gara-gara jadi politisi Pak juga Pak. Yang tadi saya jelaskan gitu Ya, bahwa di luar itu ada problem benturan antara mobilisasi dengan partisipasi. Oke. Yang di tengah-tengahnya itu kemudian kita Baik. bisa temukan semua fakta mengenai persepsi kecurangan, termasuk persepsi yang tidak membantu ini juga adalah bahwa kenyataan bahwa Baik. lembaga konsultan yang sekarang ini bekerja untuk Pak Jokowi kan tidak pernah menutupi keberpihakan politiknya. Oke. Pak Saiful Mujadi pernah bilang jangan pilih Pak Prabowo karena itu pelanggar HAM, misalnya Yunarto apa segala macam gitu. Itu kan Ya. di publik itu terekam gitu. Pertanyaannya itu Jokowi dan negara yang punya kesalahan atau masyarakat sipil kekuatan? Bukan. Poin saya juga begini. menyumbang. Poin saya begini. Saya cemas bahwa pemilu kali ini tidak berhasil untuk menjadi satu cara yang damai dalam menyelesaikan perbedaan. Baik. Gitu loh. Oke. Saya khawatir bahwa ini jadi awal baru untuk meneruskan perbedaan yang memang tidak pernah ada upaya untuk diselesaikan. Baik. Itu Bung Safik. yang saya khawatir. Pertama, saya melihat bahwa hampir kita semua yang ada di sini cenderung percaya bahwa hasilnya ya akan kurang lebih akan seperti ini, bahwa Pak Jokowi menang. Pertanyaannya, setelah ini itu bagaimana? Ya kan, ada banyak catatan. Saya sebagai orang yang tadi pagi mencoblos Pak Jokowi, saya kira saya termasuk orang yang kecewa dalam konteks isu-isu HAM. Saya pernah ikut aksi Kamisan dan menyatakan secara terbuka saya kecewa. Tetapi saya juga memandang bahwa saya tidak pernah secara pribadi misalnya berharap terlalu besar pada kekuasaan karena power tend to corrupt. Tetapi saya percaya bahwa bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang memaksa kekuasaan untuk bertindak benar. Nah, ekosistem politik itu yang harus dibangun. Nah, kemudian yang terakhir saya kira Kondisinya bahwa saat ini sudah menunjang ekosistem itu belum? ya saya kira Ekosistem sudah menunjang kekuasaan untuk belum. membantu. Kita menyaksikan bahwa banyak undang-undang yang saya kira masih mengandung pasal karet. Saya kira juga kualitas partai politik, juga saya kira soal kesadaran warga atas hak-haknya. Saya kira PR-nya masih besar kalau kita bicara tentang demokrasi. Apalagi misal sekarang ada persoalan baru yaitu polarisasi politik Oke. yang juga banyak melibatkan sentimen agama. Artinya bahwa kita harus mengakui bahwa kontestasi politik di Indonesia itu menyumbang besar pada polarisasi politik ini. Setelah ini siapa yang akan mengurus? Apakah kemudian seluruh partai, seluruh elit yang terlibat atau dua kandidat capres punya perhatian besar untuk memecahkan masalah ini? Tadi saya kira Bung Rahlan sudah mengatakan bagaimana misal ya Bung Rahlan meragukan kemampuan Pak Jokowi untuk konten semua Berdasarkan persoalan yang fakta-fakta. muncul ini. Tetapi bahwa saya kira ini juga dipengaruhi oleh saya kira peta nanti ke depan. Nah, kita belum tahu, gitu. Kita belum tahu. Tetapi bahwa banyak pendukung Jokowi yang juga punya catatan-catatan Oke. atas pemerintahan Pak Jokowi selama 4,5 tahun pertama yang saya kira itu bisa jadi modal. Karena kan memang ya kita nggak bisa membiarkan kekuasaan begitu saja bahwa buat saya misal bahwa saya merasa bahwa mimpi saya tidak semua bisa diwakili, Oke. tersalurkan oleh ini, tapi mungkin sebagian mimpi saya tersalurkan. Oke. Tetapi terhadap yang belum tersalurkan ya kewajiban saya kalau ingin Indonesia lebih baik, demokrasi lebih baik, kita harus tetap untuk mengkritik kekuasaan. Masyarakat sipil punya kemampuan untuk mensubstitusi kekurangan tadi yang disebutkan Bung Rahlan dan Bung Rocky? Ya, saya kira peluang itu ada, walaupun banyak orang misal pesimis sekarang menyaksikan bahwa banyak juga muncul kekuatan yang disebut sebagai uncivilized
society, bukan civil society tapi uncivilized society, uncivil society. Kita menyaksikan kalau kita mengutip misal Bung Rocky ya, kalau kita kembali misal diskursus soal the open society and its enemies dari Popper, lawan dari demokrasi, lawan dari masyarakat terbuka bukan hanya fasisme negara. Tetapi jadi kita juga menyaksikan ada kecenderungan fasistik juga dalam kubu-kubu sivil. Dan ini PR besar yang menurut saya kita harus pecahkan. Misal saya selalu bicara dengan teman-teman ini karena di NU itu kan jumlahnya banyak. Saya kira juga dari yang banyak itu mungkin juga kadang remnya juga nggak bagus kan. Saya sebagai generasi muda selalu mengatakan bahwa harus jernih melihat situasi. Bahkan ketika kita dalam posisi ada konflik of interest. Baik. Saya kira itu penting. Dan saya kira semua tokoh, semua partai punya kewajiban untuk menyelesaikan hampir semua ranjo yang tersebar selama masa Jadi pemilu. dosa ditanggung renteng bersama, Ya. tidak hanya kekuasaan yang Semua tidak karena bisa ikut mengelola menyumbang. potensi. Saya mungkin ikut menyumbang, partainya Bung Cali, Bung Rocky juga ikut menyumbang. Saya terangkan ya gini. Saya tahu waktu Pak Jokowi pertama kali mencalonkan diri, secara tersirat LSM itu punya satu ide karena ini orang sipil. Oleh karena itu ada semacam tacit agreement di antara LSM untuk mengizinkan tokoh-tokoh hak asasi manusia pergi ke istana dengan maksud memperluas demokrasi itu. Maka alumni LBH, apa namanya segala macam ada di situ kan. Oke, itu terjadi. Nah, sekarang justru mereka yang mengkerdilkan demokrasi itu. Jadi saya kasih kritik itu sebetulnya. Saya nggak membenci Jokowi karena saya tahu kapasitasnya udah segitu. Ngapain benci Jokowi yang udah segitu? Yang mereka ini yang jadi saya anti Jokowers gitulah, bukan anti Jokowi gitu gampangnya. Karena Jokowi given udah segitu, nggak bisa ditambah lagi itu kapasitasnya. Karena itu yang di luar ini harus backup. Ternyata dia nggak. Demi kesehatan demokrasi. Demi kesehatan demokrasi. Meskipun sudah ada di dalam, di dekat lingkaran kekuasaan. Iya, justru itu dia ada di dalam untuk cari suaka akhirnya kan. Jadi ini soalnya, karena itu dari saya tutup aja. Saya tahu isi otak sama isi kantong mereka tuh, yang sebetulnya dari awal kita ragukan dan itu terbukti sekarang tuh. Nah sekarang udah ada situasi yang memburuk segala macam, tapi saya ambil prinsip sebagai orang yang suka naik gunung itu di Nepal itu ada filosofi. Kalau Anda panik, Anda perluas batinnya. Hingga kepanikan turun. Nah, sama seperti sekarang, bila ruang politik menyempit, perluas ruang batin, perluas ruang hati itu. Saya kira itu yang bisa mengakrabkan ulang bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jeli. Saya kira dalam waktu sisa sedikit tentu saja kita bisa berdebat panjang lah. Saya bisa membela Jokowi sekarang lagi atau juga menjelaskan banyak hal. Tapi intinya beginilah, kita pada momen seperti ini kita terimalah bahwa kalau ada catatan kekurangan pasti ya kita semuanya bertekad bahwa kita mau pemilu semakin demokratis, apa yang kurang kita perbaikin. Tapi kita juga harus berpikir priority. Apa sekarang ini kan hari ini baru kita tadi pagi nyoblos sampai jam 1 quick count ada kandidat, ada 2 kandidat, ada 1 yang mengatakan menang, 1 mengatakan kita tunggu quick count, macam-macam. Nah, dalam situasi kayak gini nih, bagi saya adalah hari-hari penting ke depan. Ya, tentu saja apa yang dikatakan Rahlan, apa yang dikatakan Rocky bagi perbaikan ke depan. Siapa yang nggak setuju pada perbaikan ke depan? Bahwa apakah betul apa kata Rahlan secara faktual, bagaimana kita melihat secara dalam perspektif yang pas itu kan itu bagian dari perdebatan kita lah nantinya. Yang penting dalam hari-hari ke depan ini kita selesaikan dulu lah proses pemilu yang panjang, kita sambut demokrasi dengan baik, kita lewatin hari ini dengan baik. Catatan-catatan lain kita punya banyak waktu untuk diskusikan dan kita tahu banyak lembaga seperti apa. Saya tentang Pak Jokowi saya tutup satu hal. Saya kebetulan baru terbitkan satu buku kumpulan tulisan bulan lalu dari Jokowi ke Harari. Ada 2 tulisan tentang Jokowi. Di mana salah satu poin saya adalah bahwa satu hal yang menarik pada Pak Jokowi kalau saya amatin, dia tidak terbebani oleh kekuasaan, dia tumbuh dalam kekuasaan. Dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dia memperlihatkan bahwa dia mampu belajar. Dari tahun pertama apa kelemahan, apa kekurangan dia tumbuh. Nah, mudah-mudahan
proses perkembangan seperti itu bisa kita lebih dorong lagi ke depan, bukan buat Pak Jokowi per se, karena pemilunya kan sudah selesai buat Pak Jokowi. 5 tahun lagi kan bukan Pak Jokowi, tetapi tugas beliau untuk mengantarkan ke depannya itu selalu lebih baik ketimbang yang kemarin. Nah ini, saya kira ini harapan Rahlan, harapan Rocky, harapan kita semua. Bahwa itu mungkin diwujudkan bukan hanya karena Pak Jokowi, tapi karena kita semua. Termasuk partai politik, kelompok civil society. Kita lihatlah, ini kan ngurus Indonesia yang begini besar nggak bisa 1-2 orang, nggak bisa 1-2 Dan Anda yakin Pak Jokowi punya kemampuan saya yakin dan ya. kualifikasi itu untuk dan mengatur banyak hal hasil yang sangat pemilu kompleks. ini membuktikan bahwa the wisdom of the people pada akhirnya. Kan kalau demokrasi kan kita percaya bahwa you can fool people one or twice, but you cannot fool them forever. You can fool one or two groups of people, but you cannot fool Two all periods groups of masih people. bisa. Nah, ada kelemahan demokrasi. Tetapi ya sudahlah. Artinya kita terima dulu apa yang ada, kita perbaiki, tetapi dengan asumsi bahwa loh, kalau semua masing-masing Ya, tidak mau betul. menerima I got the point. satu kesepakatan bersama, demokrasi nggak akan mungkin. Oke. Sama dengan lalu lintas. Kalau kita tidak punya asumsi bahwa oke, yang di kiri jalan terus, kalau yang di kanan ke sini, kita akan tabrakan. Jadi bahwa benar kata Rocky tadi, yang satu masih meragukan ini benar nggak aturannya disepakati bersama. Ini kan nggak bisa selesai dalam satu perdebatan, 2-3 perdebatan. Ini proses growing up sebagai sebuah bangsa. Gitu loh, masing-masing ada perannya. We'll see. Dan Anda lihat polarisasi apa saya boleh nanti akan ada Saya tuh. perwakilan kaum yang optimistik melihat depan Indonesia. Iya. Dan Anda yakin Pak Jokowi bisa mengelola banyak hal Pak dengan Jokowi dan kita kompleksitas semua. Jangan dengan cuma tergantung pada kualifikasi satu tadi. orang. Nggak bisa kita tergantung pada satu orang. Iya. Ada Partai Golkar, ikut membantu. No Rocky, no Saya- Andi. Saya cuma mau mengatakan begini ya. Nanti terakhir Anda. Celi sedang meminta kita semua, bukan cuma kita yang sedang ada di sini, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia untuk menerima demokrasi, Bukan meminta, membujuk. meminta menerima demokrasi kembang plastik. Itu istilah yang dulu digunakan oleh Rocky, Lagi sekarang kembang oleh Celi ya. Celi pernah berkata itu tentang Orde Baru, demokrasi kembang plastik. Jadi sekarang meminta kita untuk menerima satu demokrasi kembang plastik. Ya meskipun plastik, tapi kan gambarnya kembang juga, begitu kira-kira gitu ya. Ya mungkin untuk kepentingan apa namanya peredaan, ketegangan segala macam itu bisa jadi satu proposal yang menarik atau perlu begitu. Tetapi ada satu hal yang sampai saat ini tetap kita harus tegaskan gitu ya, bahwa kalau kita bicara demokrasi ya kan, pemilu kali ini menurut saya tidak memberikan sumbangan terhadap kualitas demokrasi kita. Wow. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu ditandai oleh apa? Dan ini akan menjadi persoalan yang agak serius yang berhubungan juga dengan apa yang dikatakan oleh Safik tadi mengenai perlunya persepsi masyarakat. Pemilu kali ini adalah bukti bahwa yang namanya partisipasi publik, partisipasi warga itu telah dikalahkan oleh mobilisasi negara gitu loh. Dan menurut saya itu bukan satu kecenderungan yang bisa kita rayakan sebagai kemenangan demokrasi. Dan ini bukan asumsi ya. Ini bukan asumsi menurut saya gitu. Kita harus terima kenyataan ini, saya terima. Demokrasi kembang plastik itu barangkali bisa menjadi semacam kesepakatan. Ya, tetapi persoalannya kemudian adalah setelah ini apa? Apakah kemudian Pak Jokowi mampu untuk melakukan pengelolaan demokratik terhadap hal-hal atau akibat-akibat yang dihasilkan oleh satu perencanaan politik yang dia pilih gitu sejak 2014 sampai sekarang gitu kemudian. Oke. Apakah mampu atau tidak? Dengan segala kekacauan tadi, apakah Pak Jokowi menurut Anda punya kontrol yang kuat atas apa yang terjadi sekarang? Atau ini di luar kontrol Pak Ya, Jokowi karena memang itu kan ekosistem sebetulnya nggak bisa tadi lagi yang membuat Pak Jokowi. dipertanyakan karena kan itu seperti ada mengatakan apakah laut itu bergelombang atau tidak gitu. Ke Pak Jokowi kan udah terbukti bahwa dia tidak punya kapasitas itu Gelombang lagi kemudian sekarang dia. Laut bergelombang atau tidak? tidak punya kapasitas itu gitu. Tidak punya kapasitas untuk itu gitu. Jadi mungkin sekarang kita bisa tutup pembicaraan kita dengan semacam kesepakatan mengenai demokrasi kembang plastik tadi. Tetapi ke depan menurut saya kita punya Saya nggak tahu Bang Seli serius. sepakat apa nggak dengan Saya kembang nggak plastik anggap kita zaman kembang sekarang. plastik. Kita tumbuh tentu saja belum memuaskan, belum sebersinar. Kalau tadi kan kata-kata di ekonomis, the shining example. Mungkin cahayanya ada redup sedikit, mungkin apa, tapi bersinar anyway. Belum sempurna, tugas kita memperbaiki. Ya, jadi tidak satu
Look, kita sudah 5 pemilu sekarang. Demokrasi. Ada satu generasi yang sudah tumbuh di alam demokrasi, betapapun tidak sempurnanya. Anak saya yang tertua sudah 2 kali nyoblos sebagai warga negara sebuah negeri demokratis. Itu kebanggaan lah. Ya. Betapapun kurangnya. Tadi Ini begitu ada tua seorang ya. teman saya, WhatsApp saya, I'm proud. Ya. Bukan pertama-tama karena Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tapi kita bebas memilih. Ada persoalan mobilisasi lah, apalah itu konsep yang agak kabur tuh lah dari tadi. Tapi udah deh. Yang penting adalah bahwa kita bebas memilih dalam situasi yang tidak ada paksaan. Belum sempurna kita perbaikin. Tugas kita bersama, bukan cuma tugas Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Kita dorong Pak Prabowo, kita dorong Pak Jokowi. Indonesia ke depan harus lebih baik dari yang kemarin. Itu aja kira-kira. Oke. Dan bukan kembang plastik seperti yang Bukan dikabarkan kembang Bung Rahlan. Bahwa Belum, ini hanya prosedur. belum sebagus yang diinginkan Rahlan, tapi it's kembang anyway lah. Ya. Satu sisi saya gembira maksudnya dengan segala skeptisisme ya terkait, karena bahwa skeptisisme itu juga penting untuk membuat kita tidak terlalu percaya diri bahwa kita udah on the track gitu loh. Saya kira demokrasi juga melahirkan ketidakpuasannya sendiri gitu. Tetapi saya masih melihat bahwa kita masih berada dalam sebuah lingkungan yang demokratis. Iklim, suasana yang saya rasa semangat yang juga demokratis gitu. Pemilu hari ini tidak mencerminkan ibaratnya pertarungan yang berbulan-bulan. Itu satu sisi. Jadi masyarakat kita lumayan dewasa dan ya saya melihat bahwa 5 tahun ke depan kita juga belajar sebagai bangsa. Kita menyaksikan ada beberapa hal yang terjadi di negara lain, ada kemunduran demokrasi. Kita mungkin juga mengalami ya misal pasal karet sekarang Bung Rocky kena itu, saya kira ini Bung Rahlan yang partai atau Golkar juga harusnya melihat persoalan-persoalan ini karena ini bisa digunakan sejauh mesin hukumnya ada kan bisa digunakan siapapun. Banyak juga orang yang posisinya bukan lawan dari kekuasaan dipersekusi atau banyak sekali wartawan yang kena gitu. Banyak sekali juga sesama masyarakat sipil yang melaporkan. Nah, ini tantangan. Tapi ruang kita punya ruang yang sangat besar untuk mengupayakan secara serius perbaikan sistem politik, sistem hukum, dan juga sistem sosial dan budaya kita. Dan saya kira kita punya ruang besar, bukan hanya tergantung siapa presidennya. Saya masih percaya bahwa Pak Jokowi punya karakter yang cukup terbuka, demokratis, ya gitu kan. Tetapi bahwa kalau dialektika politiknya tidak terjadi, beliau punya prioritas-prioritas tertentu. Misal buat saya gitu, yang karena sama seperti abang-abang ini mantan demonstran, mantan aktivis, prioritas saya, hierarki value saya terhadap HAM cukup tinggi. Tapi mungkin di mata Pak Jokowi, hierarki tertingginya misal memperpendek kesenjangan ekonomi atau kemiskinan atau infrastruktur atau apa. Kita juga menyaksikan itu bahwa hierarki nilai kita berbeda antar orang, antar kelompok. Tetapi ruang demokratis ini masih sangat besar untuk kita semua memperjuangkan agar ekosistem politiknya menjadi lebih baik sehingga memaksa siapapun juga untuk bertindak benar. Baik. Bung Safik, terima kasih. Rocky, saya minta 1 menit terakhir dari Anda, meskipun Anda tadi sudah assalamualaikum ya kan, saya tarik lagi assalamualaikumnya untuk menutup dialog kita kali ini. Anda harus lebih lebih lucu dari kita tentu semua berupaya untuk menghasilkan literasi yang menggugah itu, yang bijak. Tapi kalau terlalu bijak juga dia terlalu jauh dengan realitas itu. Mending dikasih batas lah bahwa memang ada ketidakcukupan pengetahuan, ada ketidakcukupan energi moral pada Pak Jokowi itu. Sehingga dia ada di dalam lingkungan yang setiap orang bisa kasih dia poin dan dia terima aja kan. Itu kritik saya sebetulnya tuh. Nah, yang beginian bukan sekedar demokrasi kita kembang plastik, tapi sudah jadi sampah plastik itu. Dan itu mengganggu kesehatan ekosistem tadi. Dan kita mesti katakan itu. Kalau kita berpura-pura bahwa seolah-olah ada kemajuan, itu juga nggak membuat kita untuk berpikir alternatif. Jadi saya bilang aja, memang ini situasi sampah plastik ada di mana-mana. Karena itu pesan saya adalah lanjutkan operasi akal sehat. Terima kasih.